Apa sayang? Jadi mulainya dari mana ya bingung. Kenapa? Kenapa? Eh, aku kan ada di Taiwan ya. Terus? Eh, tapi aku datang ke Taiwan ini pakai paspor pelancong ya. Terus? Mm-mm. Nah, intinya pada intinya aja ya. Mm-mm. Eh, aku kenal orang Taiwan asli dan kami pacaran. Mhm. Terus tadinya emang aku kerja, cuman karena atasan aku nggak bener ngasih gajinya, jadi aku putusin buat cabut kan, dan aku cabut sama laki-laki itu. Hmm. Udah gitu, mm-mm, kami tinggal bersama. Terus pokoknya dia selalu manjain aku sama uang. Mm. Hmm, tanpa aku minta, dia yang selalu selalu kasih uang. Terus kayak Hmm. misalkan dia nanya juga uang yang paling besar dia keluarkan kan. Eh, jadi kayak dia tanya impian impian apa yang belum tercapai kayak gitu. Mm. Dan aku jawab dan aku jawab mau punya rumah. Mm. Terus dia bilang sepertinya aku mampu, katanya mewujudkan itu. Terus? Nah, setelah udah berjalan beberapa beberapa bulan Mm. sama dia, tapi aku juga ada dekat lagi sama sama pria pria lain, tapi dia orang Taiwan juga. Cuman bedanya di umur. Kalau yang kalau yang pertama itu dia udah umur 40, Miss, tapi belum pernah nikah. Heeh. Oh. Terus yang yang ada satu laginya dia masih masih seumuran aku lah. Heeh. Ah, Terus? aku ngejalanin setelah setelah aku udah mutusin, maksudnya aku lebih nyaman sama yang muda ini. Dan juga pas ada waktu di saat aku lagi jalan sama yang kedua ini, nah yang pertama ini datang ke tempat tinggal kami. Terus dia buka ini handphone aku yang aku tinggal di rumah. Heeh. Dia ada tahu lihat foto-foto. Terus dia suruh aku pergi dari tempat itu. Terus aku pergi. Setelah itu dia narik aku. Pokoknya aku pun sampai takut lah. Nah udah gitu aku udah jalan kan, maksudnya udah pergi, udah jalan sama yang ini. Nah, karena emang aku overstay di sini, Heeh. eh jadi dia nyaranin buat pulang ke Indonesia. Heeh. Jadi aku udah nyerahin diri ke immigration. Mm. Terus mereka aku nyerahin diri tadi tanggal 23 Juni, dan mereka kasih waktu sampai 40 hari aku Mm. di sini kan. Mm. Nah, udah gitu setelah udah 40 hari udah lewat, aku kan nelpon kan ke immigration itu, maksudnya kenapa belum ada putusan? Kapan aku bisa pulang? Ternyata ada laporan yang ngebikin aku eh, ini pending pulangnya. Mm. Laporan dari si laki-laki itu, yang Sama. pertama itu, Miss. Apa katanya laki-laki pertama itu? Iya, dia bilangnya, oh ini tuduhan penipuan katanya. Oke, terus? Gue aku sampai bingung, penipuan aku, maksudnya dia tuh eh tanpa aku minta, maksudnya dia yang selalu kasih aku uang. Kenapa setelah setelah udahan dia malah malah Oke, ngelaporin aku atas tuduhan penipuan? pertanyaan saya, kamu ke Taiwan karena siapa? Yang nyuruh siapa?
Aku sendiri. Oh, berangkat sendiri. Oke. Tujuanmu ke Taiwan pakai visa turis ngapain? Kamu kabur dari travel atau apa? Oh enggak, ada yang ngasih tahu karena kan pengen kerja lewat PT tadinya kan. Cuman aku udah coba karena aku ada tatonya, itu semua susah, Miss. Oke. Nah, terus aku Kamu dikenalin. orang mana, sayang? Hmm? Kamu orang mana? Aku Jawa Barat. Oke, Jawa Barat. Oke. Ha, terus? Akhirnya kamu buat paspor Iya, berangkat sendiri. iya, Tapi berangkat pakai uangmu sendiri. sendiri. Iya, Oke, ada terus? bantuan dari ada bantuan lah Cowok itu Indonesia. dari agen yang masukin aku. Oke, ha, setelah itu kamu nyampe di Taiwan, Hmm, berapa lama kamu kenal sama cowok tua ini? belum lah. Pokoknya kenal itu dari Januari. Oke, terus Ya, sama cowok tua ini kan hidupmu dibiayai toh. iya. Sudah kentu, sudah iclik semuanya sudah kan? Wis. Bukan di Indonesia kamu nggak punya suami, Aku udah pisah, nih. punya anak, Punya, nggak? punya. Punya Aku satu atau ada, dua? Cewek atau cowok? ada dua, semuanya laki-laki. Oke, dua semuanya laki-laki. Oke, kamu ke Taiwan tujuannya apa? Kerja, Kerja, tapi ditampung sama kakek-kakek ini. iya. Oke, terus kamu kan nggak perlu kerja akhirnya. Berapa lama sama Iya, kakek-kakek ini? iya karena nggak boleh kan sama dia. Jawab pertanyaan saya. Berapa lama sama kakek-kakek ini? Bentar dulu. Jadi kan saya tahu ini Ini penipuan apa panjang, bukan. 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, selama 5 bulan berapa banyak uang yang sudah dia kasihkan ke kamu? Kurang lebih. Pokoknya dia tuh bilang ngelaporinya tuduhan penipuan dan nominalnya itu 1,5 juta. Tapi apakah benar? Enggak. Oke, berapa banyak uang yang dikasihkan kamu? Aku nggak pernah hitung, Miss, karena kan waktu uang itu kan maksudnya yang dia tawarkan ke aku kan awalnya kan memang buat bikin rumah kan. Sebentar, laki-laki ngasih kamu uang untuk beli rumah karena tubuhnya dia nikmatin. Terus tiba-tiba sudah kasih 1,5 M NT, terus Hmm. terus kamu pergi sama cowok lain. Kamu itu dikasih uang karena kamu itu diiclik sama dia. Kan gak ada yang cuma-cuma. Lah kamu kenal dia 5 bulan tuh 1,5 M, wo. Itu tipuan cinta namanya, sayang. Bisa berakhir di penjara Taiwan kamu. Kan harus tahu Tapi kan konsekuensinya. Kan harus tahu konsekuensinya, sayang. Itu namanya tapi penipuan kan tadi atas kedok cinta, sayang. nih enggak, aku nggak pernah nipu sama sekali, Miss. Bukan, Dia gini yang loh, terus logika gini loh, Dok. Sebentar. Dia ngasih kamu uang karena apa? Karena tubuhmu bisa dinikmatin dia. Betul atau tidak? Ih, mungkin sama ya betul hampir kayak gitu sih. Bukan, kita berbicara fakta. Kenapa kamu dikasih uang? Karena tubuhmu dinikmatin oleh dia. Karena dia bisa memuaskan hasratnya padamu. 1,5 M NT. N. 1,5 mm, 1,5 NT. Lah NT iya, ya. 1,5 juta kan NT kan? Ah, ah, ah. Lah iya, 1,5 juta NT. Kalau kamu kerja sampai boyokan, sampai bongkol, kamu nggak bisa loh dapat uang itu, Dok. Kamu berdasarkan icrik dan mekangkang saja. Terus tiba-tiba karena itu kakek-kakeknya nggak jengat atau nggak ngaceng, kamu cari orang yang lebih muda. Umurmu berapa, sayang? Bukan, bukan nih. Aku ngejalin sebetulnya dari kenalnya sama yang kedua ini sebetulnya bedanya cuman 1 bulan aja sama Kalau bedanya 1 bulan yang saja, kedua tapi yang ini. eprot siapa? Yang eprot itu siapa? Kalau kamu berarti kan kamu memang otak-otak pengkhianat. Kalau kamu mau uangnya, ya kamu harus mau orangnya. Lah kamu mau uangnya nggak mau orangnya.
Aku nggak pernah minta uang, Is. Inilah konsepnya perempuan yang jalan. Kamu nggak minta uangnya, tapi kamu bersamanya ya dikasih eprot. Makanya kan kamu bilang kamu nggak mau uangnya, benar atau tidak? Ya, sekarang aku udah Sebentar, sebentar, dari sebentar, waktu sebentar, sebentar. dari Jawab pertanyaan saya dulu. Sekarang kamu nggak Hah? mau uangnya kan? Benar nggak sih? Tadi kan kamu bilang kamu nggak mau uangnya, benar atau salah? Heeh. Kembalikan. Orangnya sekarang nuntut. Kan kamu tadi kamu tidak pernah minta, kembalikan. Sekarang orangnya nuntut. Karena dia tidak bisa menikmati tubuhmu, kembalikan. Wong kamu nggak minta kok, kembalikan. Makanya dia minta kembalikan. Terus eprot si yang anak muda itu cuma ngaceng saja atau dikasih uang juga sama 1,5 M juga. Enggak, dia juga tanggung jawab kok sama aku. Lo kalau tanggung jawab balikin uang yang 1,5 M tadi yang dari itu orang tua tadi. Jadi kalau kamu tidak minta, ya kalau kamu tidak mau orangnya ya balikin uangnya sayang. Balikin uangnya. Kalau enggak kamu tinggal di penjara Taiwan sana. Dia nggak boleh dong nggak mau orangnya, mau uangnya. Terus kamu bilang aku nggak minta, balikin. Ya kan dia juga nikmatin tubuh aku. Hah? Aku ya kan dia juga eh ya kayak gitu. Kayak gitu apa? Ya maksudnya tinggal bareng juga kan sama sama aku. Loh ya kan Terus waktu kan harganya waktu untuk jual memekmu kan nggak segitu mahal. Nah, kan makanya dia nuntut. aku kan udah bilang sama dia waktu itu juga aku mau mau ini mau cari kerja, cuma selalu nggak bolehnya sama dia tuh. Iya, karena kamu eprot tadi itu loh, eprot itu loh. Itelmu kan udah dikentu gitu loh maksud saya. Ya kamu dibiayai sayang. Tetapi sekarang karena sudah nggak bisa, maka kamu harus mengembalikan. Ngerti nggak? 1,5 M loh. Dalam jangka 5 bulan. Rumahmu yang ada di Jawa Barat sana kan mewah megah toh. Lah tapi kan anakmu makan hasil hasil love scam itu namanya sayang. Itu namanya love scam. Itu eprot itu namanya. Lah kalau eprot tidak diseimbangi ya diminta kembali uangnya karena eprotmu itu loh. Ngerti nggak sih? Mhm. Lah sekarang kamu di Taiwan kan nggak bisa pulang nih. Ya karena kamu dituduh love scam ngapusi si orang tua tadi itu. Ngerti nggak? Mhm. Syaratnya cuma satu, kembalikan uangnya, kamu bisa pulang ke Indonesia, sayang. Kalau tidak, kamu akan bertahan di Taiwan. Di sekarang itu loh ada mbak-mbak TKW pacaran sama tukang iwa, meteng, anaknya ditemukan di kardus itu. Dibuang anaknya itu. Ya eprot juga itu. Jadi gimana tuh? Lah konsepmu itu mau cari kerja dong, kamu anak kaburan kerja apa, sayang? Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya ya tadi. Kembalikan uang si kakek-kakek itu dan minta maaf. Kalau enggak ya kamu ngerayu kakek-kakek itu agar tidak dipenjara. Tapi sekarang sekarang kamu hidup sama yang muda ini. Mhm. Sama yang muda ini. Ya malah enak tuh bertahan di kuno lebih lama sama yang muda. Iso iclik setiap hari. Kan cinta cinta cinta. Enggak. Loh, terus ngapain kamu di situ? Kan enakan sama kakek-kakek, nggak usah di penjara. Kamu pakai bahasa apa tuh, Dok? Kok Winter iso ngerayu 1,5 M ini bahasa apa tuh kamu itu? Aku bahasa aja nggak ngerti, Mir. Bayu ison 1,5 M itu loh, eprotmu itu loh. Nggak bisa bahasa, bahasa tubuhmu lihai gitu dah. Enggak ya. Hanya apa Kebiasaan keras sih. gitu dah. Enggak ya. Ah,
Ah-ahnya apa keras gitu dah. Oh, 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 ya minta maaf. Oh, Miss Yuni se sembrodol anak gini nggak pernah itu eprot sampai 1,5 M kok. Ya cemburu lah Miss Yuni ini. Ya sekarang nggak apa-apa, kan kamu masih ancel-ancelan sama yang muda. Ya gimana eprot yang muda ini untuk membiayai hidupmu? Kamu kenal sama si kakek-kakek ini 1 bulan. Setelah itu masuk yang 1 bulan, kan satu apa? bulan terus kamu kenal yang muda toh? Oh, Jangan dibantah dulu, kan saya cuma dengar dari kamu. Kamu kenal kakek-kakak ini 1 bulan, terus habis itu kamu kenal yang muda. Berarti kamu kan icilik sana, icilik sini. Iya kan? Jadi malam, siang, malam ganti laki-laki. Dirasa-rasakan, enakan sing muda. Akhirnya, iya bisa anggap aja setiap hari kan saya nggak ngelihat. Maksud saya adalah setelah icilik dibandingkan 2 laki-laki enakan yang muda. Akhirnya kamu tinggalkan yang tua. Tetapi pada faktanya yang tua yang ngasih eprot besar. Uang. Bener nggak? Sekarang ya kamu harus minta maaf ngomong sama yang muda. Untuk sementara saya nggak icilik sama kamu, saya icilik sama yang tua dulu. Biar saya tidak dipenjara. Kan harus seperti itu, harus mengimbangi kamu. oke. Bener nggak? Kalau yang muda kan gratisan. Bener nggak? Gak mungkin yang muda itu kayak duit. Orang muda itu hanya punya Hah? tenaga. Dengarkan saya ngomong. Enggak, Orang muda itu punya enggak. tenaga, tapi belum ada uang. Kalau yang tua itu punya uang, tapi nggak punya tenaga. Itu udah hukum alam. Yang muda ini kalau memang dia lebih hebat daripada yang tua, dia akan bayar eprot yang 1,5 juta tadi. Karena anak muda itu punya kekuatan tapi nggak punya keuangan. Kalau yang tua punya keuangan tapi nggak punya kekuatan. Terus kamu pilih dua-duanya. Jadi ya kalau pingin iclik sama yang muda, kalau pingin uang sama yang tua. Itu aja wes minta maaf dua-duanya kalau bisa satu rumah. Jadi habis diiclik sana, diiclik sana. Karena ini kasusnya panjang punyamu itu, Ndok. Hmm. Karena itu love scam, itu bisa scammer itu kamu itu. Untungnya kamu di Indonesia nggak punya suami. Awas lah kamu di Indonesia punya suami kamu. Enggak ada. Cari uang sampai segitu banyaknya, kamu nggak takut karmamu seumur hidup ngena di anakmu gitu tuh sayang. Kamu nggak takut rumahmu tiba-tiba kena gempa terus gara-gara kentu-kentu iclik itu terus rumahmu hancur lebur, ibumu ketindih sama bangunan itu kamu nggak takut sayang? Aku tahu. Iya, apa kamu nggak takut hasil kamu iclik tadi? Terus anakmu kecelakaan meninggal dunia, kamu nggak takut gitu ya? Kamu nggak takut gitu karmanya nanti anakmu itu stroke terus cemper gara-gara makan uang haram itu kamu nggak takut sayang? Takut nggak sih? Kalau gara-gara kamu rumahmu roboh, terus orang tuamu dan anakmu mati semua di dalam gitu, kamu nggak takut ah? Rumah mewah hasil iclik, serem loh. Sekarang menurut saran Miss Yuni, cari yang tua tadi suruh nyabut tuntutannya, paham? Oh iya. Jadi jadi kamu itu yang penting minta maaf dulu. Ya mau kentu ya kentu aja sama dia kalau memang harus bayar seperti itu daripada kamu di penjara. Benar nggak sih? Kan kamu bisa tinggal di Taiwan kalau dinikahi sama yang muda. Yang muda nggak mau nikahin kamu, tak? Mau. Mau kenapa nggak kamu dinikahin? Yang mana satu? Yang tua mau menikahin atau yang muda yang mau nikahin? Ini. Yang muda. Lah, sekarang daripada kamu diiclik sama yang tua, yang muda punya eprot nggak untuk ngasih uang 1,5 M? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Lah, kamu semua nggak tahu, saya bingung, bingung, bingung. Oh, kalau kamu deket sama Miss Yuni tak jambak rambutmu kamu itu. Kamu harus menentukan pilihan, sayang. Kalau sama yang tua,
ya udah urusan selesai. Tapi kalau kamu sama yang muda harus approt. Atau yang muda membiarkan kamu icelik sama yang tua. Enggak. Kalau enggak ya makanya approtnya itu harus bayar. Saran saya nikahin dua-duanya wes. Duh, pusing aku deh. Rek. Detailmu larang menton dodok. Allahu Akbar sepurane. Keceplosan. Udah tahu solusinya yang mana satu yang kamu pilih? Nanti deh aku Dikentut tak kamu itu? pikirin. Aja. Nanti aku pikirin. Oh ya wes. Nanti info komisioner, kamu pilih yang tua atau yang muda. Terus kamu lek kasus di situ itu clearnya kapan? Pasti ada penerjemah. Nanti misiunnya akan bantu di sana. Mhm. Kamu nggak lagi diranjang kan ini? Oh, Kiranya mana nggak ada. Aku lagi duduk aja. oh ya wes, jangan main sambil duduk, ntar keselak. Nggak ada, bisa aku sendirian. Ya wes. Ingat Rendok kata-kata Hmm. Miss Yuni, setiap perbuatan Hmm. kita hari ini itu akan ada tulisannya dan akan tetap dituntut untuk mengembalikannya dengan cara Tuhan. Ngerti? Hmm. Jangan sampai kamu Ya. se-effort ini untuk membiayai kehidupan keluargamu yang di kampung. Kamu buat rumah sebegitu mewah. Tiba-tiba Tuhan kasih gempa untuk rumahmu saja. Dan orang tuamu, anakmu harus kehilangan segalanya. Ngerti nggak? Karena karma itu tidak punya, hanya dibayar sekali. Ada kan pelakor-pelakor yang ngomong, kenapa sih sekarang saya sudah baik, kenapa saya masih ada aja orang yang menjahati saya? Ya karena buahnya tidak hanya sekali. Kamu menanam seperti ini, artinya kamu suatu saat akan menuainya, bukan hanya sekali. Hari ini kamu nanam mangga, oke. Mangganya berbuah, Dok, butuh waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Setelah berbuah, mereka tidak akan pernah berbuah, berbuah karma jelek. Ngerti? Hmm. Hmm. Berhenti, Dok. Benar sebelum ajal menjemputmu. Ngeri. Ya? Iya, Miss. Oke. Nanti SMS Miss Yuni. Mana satu yang kamu pilih? Iya. Oke, I love you, Oke. semangat. Teman-teman, saya tidak tahu kalian percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan karena yang saya tahu adalah setiap kejahatan itu sama aja dengan kita menanam satu pohon. Nggak tahu itu pohon apa aja ya. Kalau pohon pisang nggak apa-apa, sekali berbuah ditebang. Tetapi bagaimana kalau tanaman itu adalah buah rambutan yang setiap tahunnya akan berbuah, berbuah karma. Berbuah karma kalau karma kebaikan itu adalah keberuntungan. Bagaimana kalau karma jelek? Habis dikasih penyakit, tabrakan, habis tabrakan omai ambruk. Dan itu 7 turunan gitu loh. Buah ini akan berbuah selalu, selalu, selalu. Jadi dia iclik sama yang tua sampai dapat 1,5 M. Sama yang muda mungkin 5 M atau 10 M. Iclik loh rek. Iclik mbek wong Taiwan. Ngono kuwi jenenge awakmu ngrusak namane wong Indonesia. Karena sekali lagi buah ini tidak hanya cuman sekali berbuah. Berkali-kali dia berbuah, maka berkali-kalilah sakit yang kita rasakan. Anak pertama kecelakaan cacat. Anak kedua rumah tangganya hancur. Ibunya bisa-bisa diperkaos sama orang. Rumahnya dihancurkan sama orang. Yang melakukan dosa cuma satu orang. Naudzubillahi min dzalik rek. Kue niate keluar negeri golek kerjaan kudu iclik. Dan ingat, iclik itu tidak akan berhenti jika kamu masih punya nafsu. Lah kok telmu itu mau emas tak berlian rek kok sampai regani 1, M. Kalau memang semahal itu, kenapa tidak dinikahi gitu loh? Hamput tenan ngerusak ngerusak algoritma nih TKW yang baik-baik saja gitu loh. Karma is real ya, jangan bercanda ya. Halo? Halo, Iya. Miss. Ah, Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi